Halo guys, ketemu lagi di Ars23 Channel. Dan hari ini aku mau nunjukin kalian apa aja yang ada di dalam aplikasi DJI Go App. Check it out. Jadi video ini aku bikin karena salah satu saran dari viewer. Terima kasih, thank you banget. Dan jadi video ini aku mau tunjukin kalian apa aja sih isi dari DJI Go App, yaitu adalah aplikasi dari DJI untuk drone DJI kalian. Pertama adalah di pojok kiri atas itu adalah home. Jadi kalian mencet itu, dia akan kembali ke halaman utama dari DJI Go App. Oke, kita kembali ke kamera ya. Kemudian sebelah kanannya persis dia ada P GPS, yaitu adalah mode terbang kalian itu. P itu adalah GPS, itu dilihat dari tuas S1 kalian. Jadi tergantung kalian pakai modenya apa. P itu adalah GPS. Jika kita ke A itu adalah mode attitude, atau F itu adalah GPS juga, tapi kalian bisa pakai intelligent flight mode. Kalian bisa lihat di deskripsi ya video-videonya. Dan rekomen banget buat kalian itu terbang pakai P GPS. Sebelah kanannya lagi ada gambar satelit, itu adalah GPS kalian. Jadi semacam berapa satelit yang udah ketangkap sama drone kalian. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, misalnya ini saran saya sendiri, itu kalau misalnya kalian mau terbang itu minimal satelitnya itu ke 7 atau lebih baik 7 ke atas 8 gitu. Terus sebelah kanannya ada notifikasi ready to go. Itu adalah notifikasi apakah drone kalian tuh udah siap untuk terbang atau tidak, atau belum ketemu sinyal GPS. Dan itu juga dipencet, itu ada menu baru lagi. Dan di menu itu ada macam-macam. Yang pertama adalah overall status. Itu latest firmware, itu adalah status dari drone kalian, firmware-nya. Kedua adalah AMU, itu berhubungan dengan sensor-sensor yang ada di drone kalian. Jika misalnya tidak normal, kalian bisa kalibrasi AMU kalian di setting. Kemudian yang ketiga ada kompas, dan pastikan itu harus normal. Dan rekomendasi dari aku sendiri ya, itu kalian harus selalu kalibrasi, yaitu calibrate ini, kalibrasi dimanapun kalian terbang, sebelum terbang. Walaupun tempat itu udah kalian datengin sebelumnya, udah kalibrasi sebelumnya, tapi saran mau dimanapun, kapanpun, jika kalian ingin menerbangkan drone, itu kalian harus kalibrasi. Bawahnya lagi ada radio channel quality, itu berhubungan dengan channel 2,4 GHz atau 5,8 GHz ya guys. Kemudian bawahnya lagi adalah flight mode, itu PGPS, karena aku di sini mode terbangnya menggunakan GPS. Kemudian bawahnya ada remote control mode, ini mode 2. Ini kalian bisa setting ya, kalian bisa mode keberapa aja, tapi mode bawaan standar itu biasanya mode 2, karena yang paling mudah buat belajarnya itu biasanya mode 2 dan bawaan standar mode 2 ya. Kemudian aircraft battery, itu adalah baterai dari drone kalian, itu sisanya berapa persen, di sini 91%. Kemudian remote control battery, itu adalah baterai dari remote control kalian. Ini saya menggunakan Phantom 3 yang standar ya, jadi dia baterainya 3000 mAh. Dan sekarang status lagi 70%. Kemudian bawahnya lagi ada aircraft battery temperature, itu adalah temperatur baterai drone kalian. Terus bawahnya ada remaining SD card capacity, adalah kapasitas memory card yang kalian pasang di drone kalian ya. Dan ini aku pakainya 32 GB, dan ini masih sisa 28 GB. Kemudian bawahnya ada gimbal status, itu normal, mantap. Kalau misalnya nggak normal, kalian bisa kalibrasi. Kemudian di kanannya itu ada gambar remote, itu adalah sinyal dari remote ke drone kalian. Pastikan itu jangan sampai merah atau bahkan lost ya, jangan. Sebelah kanannya lagi itu ada sinyal video, atau lebih sering dikenal dengan sinyal FPV. Jadi sinyal transmitter dari drone, tampilan kamera di drone kalian ke HP kalian. Terus kanannya lagi ada gambar baterai, itu adalah baterai kalian yang masih tersisa ya. Jadi baterai ini masih 91% isinya. Kemudian lanjut ke kiri, ini di gambar naik ini adalah take off. Jadi ini adalah automatic take off. Jadi kalian bisa slide to take off itu jika kalian pingin take off secara otomatis. Jadi drone akan hover secara otomatis. Kemudian bawahnya ini ada H, itu adalah tombol untuk automatic landing dan untuk return to home. Dan itu penting banget. Kemudian di sini ada GPS, ini kalian bisa klik ya, kalian bisa lihat. Tapi ini mapnya belum kebuka ya. Terus sebelah kanannya lagi ada histogram, itu bebas sih kalian mau masang histogram atau enggak. Terus bawahnya itu ada H, itu adalah height, itu adalah ketinggian dari kalian pertama take off itu berapa meter. Kemudian D itu adalah distance, jadi jarak drone kalian terbang
dari posisi awal dia take off, atau lebih gampangnya jarak drone dari kalian ya. Kemudian ada VS dan HS adalah kecepatan drone kalian. Aku sih rekomendasi buat kalian terbang itu kalian harus selalu perhatikan jarak drone kalian dan ketinggian drone kalian. Dan kita tahu juga kan di Indonesia itu regulasi di Indonesia dari Menteri Perhubungan itu altitude drone itu tidak boleh lebih dari 150 meter. Jadi pastikan kalian terbang di bawah 150 meter ya. Kemudian di pojok kanan bawah ini adalah setting apakah kamera kalian mau disetting otomatis atau manual. Jadi kalian bisa setting ISO, kemudian setting shutter speed, atau di bawahnya ini ada exposure ya, atau kalian bisa pakai mode auto. Jadi semuanya itu auto ini, jadi yang bisa disetting hanya exposure, bisa kalian tambahin. Kemudian ini ada playback, alias kalian bisa lihat video-video dan foto-foto kalian yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian take, capture, dan kalian potret itu di sini, dan kalian bisa download ini langsung ke HP kalian. Kemudian atasnya ini adalah shutter button. Jadi misalnya mode kalian itu foto, ini adalah tombol untuk motret ya, seperti itu. Dan ini sama juga untuk video. Ini adalah untuk video untuk merekam atau untuk stop rekaman. Dan atasnya lagi ada mode foto dan video. Kalian bisa pilih ya, kalian mau foto atau untuk video. Dan ini bawahnya ini juga shutter itu untuk tombol untuk kalian merekam, tombol untuk stop recording atau tidak merekam. Kemudian atasnya ada menu. Menu itu adalah setting untuk kamera kalian. Jadi untuk foto, misalnya foto ini kalian pengen fotonya itu single shot atau sekali jepret. Terus ada HDR, terus ada burst. Kalian bisa setting 3, 5, 7. Jadi ngeburst gitu, cepat motretnya. Kemudian ada AEB, terus ada interval alias timer. Kemudian di settingan ini ada banyak banget. Ini misalnya image ratio. Jadi kalian mau motret itu ingin gambarnya kotak atau persegi panjang, istilahnya seperti itu. Kemudian ada format, image format. Ini aku pakainya JPEG, nggak pakai RAW, nggak pakai JPEG plus RAW, tapi kalian bisa setting sendiri ya. Misalnya kalian suka main Photoshop, itu pengen gambar kualitasnya bagus, biasanya pakainya RAW, atau kalian bisa pakai JPEG plus RAW juga. Kemudian bawahnya ada white balance, itu adalah suhu warna cahaya. Jadi misalnya ketika kita naikin white balance, dia akan warnanya semakin menguning ya. Jika kita turunin, dia warnanya akan jadi lebih biru seperti itu. Dan ini aku setting ke 5000 aja. Kemudian ada style itu adalah settingan buat kamera kalian. Jadi ini ada segitiga, itu adalah sharpness, kanannya ini adalah kontras, dan satunya lagi adalah saturasi. Jadi kalian buat settingan ini, tapi aku lebih prefer ke settingan -2, -3, dan -3 kalian, karena keuntungannya itu buat kalian ketika proses editing itu lebih bebas buat merubah warnanya seperti itu. Kemudian bawahnya adalah color, aku pakainya di lock. Kalau bawaan pabrik biasanya non, karena dia tidak ada settingannya. Itu ada settingan warna ya. Jadi kalian mau black and white juga bisa, mau art ini juga bisa, design light bisa, vivid itu bisa. Tapi aku lebih suka pakai di lock karena kebebasan kalian buat editingnya lebih gampang. Kemudian ada settingan video, ini macam-macam ya. Ini video size, kalian mau ngerekam pakai resolusi apa. Ini ada Full HD atau 2,7K, ada 720, dan aku lebih suka ngerekam pakai Full HD ya, karena lebih editingnya lebih enak, dan aku sih Full HD udah cukup banget. Kemudian ada video format, kalian bisa setting ke MOV atau MP4. Kalau aku sih pakainya MP4 ya, karena bisa di setel di HP. Kalau MOV itu biasanya rata-rata format keluaran dari DSLR kan dia pakainya MOV. Kemudian ada NTSC dan PAL. Di Indonesia sendiri sih kita sistemnya pakai PAL, yaitu kalau nggak salah mengikuti aliran listrik yang ada di Indonesia. Aku sih pakainya NTSC ya, karena keuntungannya kalian bisa dapat 30 frame per second atau 30 fps di video. Jadi gambarnya akan semakin smooth atau semakin halus. Kemudian ada white balance, itu sama kayak tadi. Kemudian ada style, itu juga sama, dan color itu sama kayak tadi juga di mode foto. Kemudian di setting ini ada histogram, itu buat warna, buat cahaya, dan lain-lain. Video caption aku nggak aku nyalain, maksud aja. Kemudian over exposure warning, jadi untuk peringatan kalian juga ada cahaya yang berlebih ya, aku sih onin. Kemudian ada grid itu adalah garis yang di layar kalian. Itu kalau off jadi nggak ada garisnya. Terus ada grid lines, itu jadi ada garisnya. Terus grid and diagonals ada yang kayak
plus yang kotak dan hilang gitu. Aku pakainya grid lines. Kemudian ada center point, itu yang tengah itu, yang warna kuning itu, biar tahu aja posisi tengah dari kamera itu ya. Kalian bisa setting macam-macam. Aku pakainya sih standar center point. Kemudian ada anti flicker, ini aku sama sekali nggak ngerubah ini. Kemudian ada file index. Kemudian ada reset kamera setting, jadi untuk mereset seluruh settingan dari kamera. Kemudian adalah format SD card, jadi format memori kalian. Jadi ini ada settingan-settingan dari drone kalian, kamera kalian. Jadi pertama ada ISO. Jadi aku karena ini pakainya dia auto ya, jadi setting ISO, shutter speed itu semua dia otomatis. Kemudian ini ada gambar video, jadi durasi video kalian yang bisa kalian ambil. Aku sih pakainya kan memorinya 32 GB, jadi dia sanggup merekam hingga 2 jam 38 menit. Jika kalian pindahin ke mode foto, jadi kalian bisa tahu berapa foto kalian yang sanggup diambil. Kemudian kita buka setting di sini. Dan di MC setting sini ada home point, kemudian ada return to home altitude. Jadi jika drone kalian itu lepas sinyal, itu dia akan return to home. Artinya jika drone kalian lepas sinyal, dia akan kembali ke posisi dia terbang. Jadi ketika sinyal drone dengan remote itu hilang, dia akan kembali ke posisi awal dia take off. Dan di sini aku setting 30 meter. Jadi ketika sinyal drone itu hilang, dia akan memposisikan drone-nya itu sendiri ke altitude 30 meter. Kemudian dia bakalan kembali ke posisi awal dia take off. Jadi aku settingnya 30 meter ya. Jadi ini ada enable multiple flight mode. Jadi kalian bisa nyalain ini jika kalian ingin menggunakan tuas S1 di remote kalian. Jadi ini ada P itu GPS, kemudian A itu altitude, kemudian F itu seperti P ya, tapi dia keunggulannya dia ada intelligent flight mode. Kalian bisa lihat di deskripsi apa itu intelligent flight mode. Kemudian ini ada beginner mode. Jadi kalian sama sekali belum pernah nerbangin drone, aku rekomen banget buat kalian buat nyalain beginner mode. Karena dia akan menyeting drone itu sendiri. Jadi drone itu akan setting otomatis dan throttle kalian akan lebih kalem. Karena jika kalian matiin beginner mode, itu throttle kalian akan lebih galak istilahnya. Kontrol kalian tuh ada limitnya gitu, jadi kalian nggak bisa merasakan full throttle atau semacam itu. Ini aku matiin karena aku udah terbiasa juga ya. Dan saran juga buat kalian kalau misalnya sama sekali belum pernah nerbangin drone ini, kalian lebih baik nerbanginnya di lapangan ya, lapangan terbuka. Jadi akan sedikit intervensi, mungkin gangguannya juga sedikit, kemudian obstacle-nya juga dikit ya, jadi lebih aman banget buat terbang di lapangan. Kemudian ada maximum altitude, yaitu adalah ketinggian drone kalian dari permukaan tanah kalian take off itu. Aku settingnya di 80 meter, jadi drone itu tidak akan bisa terbang lebih tinggi dari 80 meter. Dan ada distance limit, ini kalian bisa off kan atau bisa nyalakan. Ini adalah maximum flight distance jika kalian on kan. Jadi settingan buat drone kalian, misalnya aku setting ke 150 meter, jadi dia jaraknya tidak lebih dari 150 meter. Kemudian ada advanced setting. Pertama ada EXP. Jadi aku nggak mainan ini ya, jangan kalian rubah-rubah juga. Ini adalah settingan di remote kalian. Semacam ini di remote kalian ya. Kemudian ada stick and filtering. Kemudian ada gain. Ini aku di 100 semua juga. Kemudian ini ada restore to default, jadi kalian buat ngembaliin settingan ke awal. Kemudian ada sensor state, ini berhubungan dengan IMU tadi itu, kalian bisa kalibrasi IMU itu. Ini berhubungan dengan sensor kalian ya. Ini coba misalnya drone yang aku gerak-gerakin gini, dia akan berubah-berubah, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada RC signal loss. Jadi misalnya drone kalian sinyalnya lepas dari remote kalian, kalian bisa pilih dia mau return to home alias kembali ke posisi dia take off, ada throttle down, ada hover. Aku sih lebih prefer ke return to home ya. Kemudian ada smart return home, itu aku nyalakan. Ada turn on arms LED light, itu adalah lampu drone kalian bagian depan warna merah. Jadi kalian bisa nyalain, bisa matiin ya. Ini enter flight data mode, aku nggak pernah. Kemudian yang kedua ada RC setting. Ini ada bisa remote control kalibrasi, aku jarang banget. Ini misal kalian mau kalibrasi remote kalian. Kemudian stick mode, itu adalah mode kalian. Jadi aku sih standarnya sih pakai mode 2 ya, ini bawaan pabrik. Jadi
Ini buat settingan bawaan semuanya. Kemudian linking RC itu buat nyambungin remote ke drone kalian. Kemudian ini ada WiFi. Ini WiFi itu kalian bisa setting nama drone kalian apa, terus passwordnya apa buat kalian sambungin dari HP ke drone kalian. Ini P3S Ars23, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian WiFi-nya aku pakai settingan bawaan, itu passwordnya 1234 1234. Kemudian bawahnya ada aircraft battery, itu adalah ini 4 biji ini adalah sel dari setiap baterai itu. Ini adalah baterainya LiPo ya, by the way. Ini adalah sel. Kalau setelah aku baca-baca sih lebih baik kalau kalian ngecek baterai kalian itu bagus apa enggak, masih bagus apa enggak, kalian cek itu rata-rata perbandingan satu sel dengan yang lain itu tidak lebih dari 0,05 volt. Kemudian ini kanannya ada voltase, kemudian ada temperatur baterai kalian, kemudian ada remaining power, jadi sisa baterai di drone kalian berapa miliampere itu. Kemudian ada total capacity, itu jika kalian full charge itu total kapasitasnya baterai kalian ada berapa. Kemudian ada times charge, itu kalian udah berapa kali ngecas baterai. Kemudian di sini ada low battery warning. Jadi misal kalian terbang, itu baterai kalian udah mendekati 30% dan masuk ke bawah 30%, itu akan ada peringatan dari remote kalian. Kemudian warna LED di drone kalian yang berwarna hijau, yaitu menandakan GPS, akan berubah menjadi merah. Itu tandanya low battery warning, jadi peringatan baterai kalian tinggal dikit. Ini bisa setting sih, kalian mau buat berapa aja, tapi aku lebih prefer ke 30. Karena ketika baterai udah masuk ke 30%, jadi kita masih ada kontrol buat dia drone itu kembali atau semacam itu. Kemudian bawahnya ada critical battery, jadi aku setting ke 10%. Jadi misalnya baterai drone ini udah 10% ke bawah, itu drone sama sekali tidak bisa diterbangkan. Kemudian ada flight time, itu cuma mencatat kalian udah terbang. Kemudian ada advanced setting. Di sini ada ini, kemudian ada show voltage on main screen. Jadi kalian mau nunjukin voltase baterai kalian di layar utama ini, di sini. Kemudian ada time to discharge. Itu adalah setting kalian, misalnya baterai drone kalian itu mau discharge alias mau menghabiskan dayanya otomatis sendiri itu dalam berapa hari. Jadi misalnya gini, aku udah hari ini aku udah ngecas full ya. Kemudian aku setting di one day, 1 hari. Itu secara otomatis besoknya baterai itu akan mengurangi dayanya sendiri hingga 30% kalau nggak salah. Kemudian ini ada detail ya, detail itu nothing, udah nggak ada. Tapi time to discharge itu aku setting ke 10 hari. Karena kenapa? Karena biasanya aku dalam waktu 1 minggu pasti, kalau misalnya baterai drone itu udah keisi, aku biasanya nerbangin sih. Jadi aku settingnya ke 10 hari. Dan ini saran ya buat kalian itu buat ngerawat baterai LiPo kalian. Aku udah baca-baca, itu katanya untuk setiap kali 20 kali pengecasan, kalian harus buat baterai kalian itu kurang dari 10%. Itu dengan cara mungkin kalian hidupin aja, terus kalian kipasin drone-nya biar gak panas ya. Kemudian buat kurang dari 10%, kemudian kalian cas full lagi, kemudian kalian pakai lagi. Itu kalau nggak salah tujuannya buat kalibrasi sistem yang ada di baterai itu sendiri. Jadi ini karena baterainya ini teknologinya tinggi, jadi kalian juga harus kalibrasi. Kemudian kita masuk ke gimbal setting. Di sini ada FPV atau follow. Aku pakainya follow. Aku sebenarnya nggak begitu ngerti sini apa. Kemudian ini ada advanced setting. Itu ada gimbal tilt speed. Itu tuh kecepatan gimbal kalian itu buat naik sama turunnya. Kalau aku setting ke 50% ya, jadi dia tuh nggak begitu kenceng banget, nggak begitu pelan banget. Kalian bisa rubah ini ke 100%. Jadi dia akan lebih cepat buat naik sama turunnya, ya kan? Tapi aku setting ke 50% aja. Kemudian bawahnya ada gimbal tilt limit. Jadi 30 derajat extensible. Jadi jika kalian nyalakan ini, maka kamera drone kalian dapat ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Tetapi jika kalian matikan, maka dia akan hanya searah depan drone aja. Aku sih off aja ya, karena aku jarang banget buat ngadep kamera ini ke atas, karena rata-rata ntar ketemunya juga propeller muter seperti itu. Kemudian ada gimbal stop buffer. Aku nggak merubah ini sama sekali, jadi yang aku rubah hanya gimbal tilt speed.
Ini bawaan pabrik. Kemudian ini ada bawahnya ada reset all setting untuk mereset semuanya. Kemudian ini ada adjust gimbal roll. Jadi kalian ini misal gimbal kalian itu miringnya terlalu ke kanan atau ke kiri, kalian bisa setting. Tapi tempatku normal ya, jadi aku nggak setting, nggak berubah-ubah sama sekali. Kemudian ini ada auto calibrate gimbal, itu untuk kalibrasi gimbal kalian seperti itu. Kemudian bawahnya ada general setting. Di units ada imperial, metric itu kilometer, dan metric meter. Jadi imperial itu adalah feet atau kaki. Jadi settingan buat di sini itu kalian mau pakai buat berapa kaki atau berapa meter. Kalau aku sih pakainya meter ya. Kemudian juga ada kilometer. Kemudian ini ada enable a map, itu aku matiin. Terus ada calibrate map coordinate. Terus ada show flight route. Jadi misalnya kalian terbang itu di layar sini itu akan mencatat si drone itu terbang kemana aja, seperti itu. Kemudian ada video chase, itu chase locally when recording. Ini bawahan di sini semua aku setting ke standar ya. Ini kemudian ada clean video chase. Yaudah guys, itu aja penjelasan dari DJI Go App. Kalian bisa tanya-tanya jika ada kekurangan, misalnya mau tanya apa aja yang di dalam DJI Go App yang kalian belum begitu ngerti banget. Kalian bisa tanya di komen, tapi aku jawab seadanya karena jujur aku sebenarnya masih amatir buat main drone seperti ini. Jadi aku masih belajar juga. Tapi kita sama-sama sharing aja ya guys. Jadi ini aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Yoi.